Wong namanya Ibrahim al-Adham ini ingin mencoba apakah Allah memberi rezeki kepada saya meskipun saya tidak berusaha. Tanpa usaha pun Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, opo mane ate usaha pasti. Gitu loh. Tanpa usaha saja Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Apalagi dengan usaha yang keras. Rezeki kita itu akan habis bila kita meninggal. Jadi orang yang meninggal itu rezekinya habis, Pak. Selama belum meninggal tidak akan habis. Kalau nggak percaya, contoh nggone rumah sakit Karangmenjangan. Di situ ada orangnya dipetenteng begitu, ya di sini dicoblos, di sini coblos dan seterusnya. Gitu tuh loh. Di kanan kirinya banyak makanan, Pak. Ya. Banyak makanan di situ, padahal dia tidak usah cari makanan kemana-kemana, ya malah lebih banyak itu daripada di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal lidun ya ka'annaka ta'ishu abadan. Berbuatlah, kerjakanlah untuk duniamu ka'annaka seakan-akan kamu ta'ishu hidup abadan selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah untuk akhiratmu ka'annaka seakan-akan kamu tamutu ghadan meninggal besok pagi. Rawahu Ibnu Asakir, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Hadis ini menjelaskan tentang keseimbangan, Pak. Ya, jadi ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Orang itu kemarin waktu minggu kemarin kita sampaikan, orang yang paling susah, orang yang paling galau adalah orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu memikirkan dunianya juga memikirkan akhiratnya, nyambut gawe yo ibadah. Itu orang mukmin. Beda dengan orang yang tidak mukmin, nyambut gawe tok wis gak mikir ibadah. Nah, orang yang hanya mikir ibadah terus juga gak pas. Karena ngapunten, wong salat butuh sarungan, Pak. Wong sholat butuh kelambian, sarung kelambi itu ya dunia. Nek gono sarung gono baju, ya sholatnya udah nanti. Nah, jadi ada keseimbangan. Dunia juga diraih, akhiratnya juga diraih. Itu orang mukmin. Ya, jadi tidak seperti, nah beda ngapunten kalau di tasawuf itu ada makom tajrid. Jadi kita itu ada dua makom, makom asbab sama makom tajrid. Kalau makom tajrid itu hanya beribadah kepada Allah. Contoh, itu kalau di Al-Quran Siti Maryam, ya, jadi ibunya Nabi Isa, ini terus menerus di mihrabnya, ya, beribadah. Mangane ini apa? Ditanya oleh Zakaria, iki apa panganan iki teko ndi? Teko Gusti Allah. Ya, nanti coba wae nanti. Ya mungkin Pak Masoni lungguh wodok kue ini ae telung dino. Mangan buka engko. Itu namanya makom tajrid. Orang yang hanya beribadah, dunianya datang sendiri. Nah, makom tajrid itu tidak bisa direkayasa. Allah kalau sudah memberikan itu bisa, Pak. Ya, jadi contoh umpamanya anaknya wakeh, kojone wis sukses semuanya, ayahnya atau ibunya hanya mikir ibadah tok, wis gak adek mikir delek pangan, contohnya begitu. Contoh kecil-kecilan, gak adek delek pangan, pokoknya khusus ibadah tok, pangan teko dhewe. Ya, sampai pernah diceritakan oleh Ibrahim al-Adham. Ya, Ibrahim al-Adham ini anaknya raja, soge wong anak raja, Pak.
dapat hidayah, dia kepingin mempelajari agama. Akhirnya dia keluar dari istana dengan pakaian yang mentereng, diijolno pakaiannya dengan pengembala. Wis iki PN kudaku PN, pakaian sampean tak pek, dipek. Ya. Nah, setelah mempelajari agama-agama, timbul pikiran, opo bener sih Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya. Diuji Pak Allah itu. Jadi gampangannya Allah itu diuji. Jadi Ibrahim al-Adham ini ke suatu daerah di hutan, di situ ada gua. Dia diam di situ aja, diam di situ. Kalau memang Allah benar-benar Maha Pemberi, Al-Wahhab, Al-Mughni, ya Maha Kaya, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, pasti saya dikasih rezeki. Meneng tak donggone hutan. Nah, saat itu ya ada serombongan orang yang berburu hewan di hutan. Ya. Nah, dan saat itu juga hujan lebat, Pak. Cari tempat teduh rombongan ini. Ya, akhirnya nemu goa terus masuk. Nah, pimpinan rombongan itu melihat kok ada orang duduk di situ, terus kok diam saja begitu. Ya, akhirnya ditanya, diam saja. Wong namanya Ibrahim al-Adham ini ingin mencoba apakah Allah memberi rezeki kepada saya meskipun saya tidak berusaha. Begitu. Jadi tekadnya ini tekad ulama, Pak, ya bukan tekad kita, ya. Nah, setelah itu si yang namanya pemimpin rombongan ini punya hasrat begini, mungkin orang ini lapar, beberapa gak makan. Akhirnya diambilkan roti, Pak. Diletakkan di depannya, ya, terus diawasi itu aja. Ibrahim al-Adham tetap, saya tidak mau usaha. Kalau Allah memberikan rezeki kepada saya, pasti akan diberi rezeki, ya. Jadi menengai, ono panganan wis menengai. Nah, pimpinan rombongan ini punya pemikiran, subhanallah, orang itu mungkin berminggu-minggu nggak makan, mengangkat makan saja nggak mampu dia itu. Ya, hanya dilihat saja. Akhirnya pimpinan ngambil disuapin, Pak. Gitu loh. Jadi disuapin begini. Nah, ini Ibrahim teman-teman itu percaya tanpa usaha pun Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya, opo mane ate usaha pasti. Gitu loh. Tanpa usaha saja Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Apalagi dengan usaha yang keras. Rezeki kita itu akan habis bila kita meninggal. Jadi orang yang meninggal itu rezekinya habis, Pak. Selama belum meninggal tidak akan habis. Kalau nggak percaya, contoh jenengan ke sana lah, Surabaya Utara sana. Nggone rumah sakit Karangmenjangan. Di situ ada orangnya dipetenteng begitu. Ya, di sini dicoblos, di sini coblos dan seterusnya. Gitu tuh loh. Di kanan kirinya banyak makanan, Pak. Ya, banyak makanan di situ. Padahal dia tidak usah cari makanan kemana-kemana. Ya, malah lebih banyak itu daripada di rumah kita. Orang sakit itu. Nah, inilah Allah memberikan gambaran kepada kita. Wong gak usaha, dia gak usaha. Wong kadang-kadang jika mangane gak gelem ya ngono wis teko dhewe panganane. Ya, kita upayakan i'mal lidunyaka kanaka ta'isyu abadan. Ya. Jadi berbuatlah dalam hal dunia ini seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya. Artinya apa? Artinya supaya kita semangat untuk mencari rezeki, ya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau masalah akhirat seakan-akan kamu itu mati besok pagi. Artinya apa? Sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda ibadah. Jadi giat mencari rezeki, tapi juga giat
beribadah. Ini ada kata-kata ka'ana itu seakan-akan, Pak. Ya bukan berarti kita itu ta'isyu abadan, hidup selama-lamanya, tidak. Di Quran sudah jelas itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.